Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi enggak mungkin lengkap. Enggak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu enggak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Goblok. Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Ya. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Goblok. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Nah soal
kemuliaan yang bersumber dari nasab, pengakuan nasab. Ya kalau saya ini ya, saya ajak santri-santri saya dan warga yang lain, mari kita berhusnuzon saja. Apalagi dari dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ini dulu nggak pernah mempertanyakan misalnya nasab dari keturunan. Semuanya memuliakan karena berhusnuzon bahwa memang Pak Ali ini bersambung nasabnya kepada Siti Fatimah Rabbana. Nah, mungkin bahkan ada konfirmasi-konfirmasi yang tidak merupakan catatan-catatan eksplisit, ya, catatan-catatan verbal yang eksplisit tidak ya. Kalau saya sih yakin bahwa misalnya kiai saya, Kiai Ali Masum, Kiai Nabi Jubair, ayah dan kakek saya sendiri, saya sih yakin bahwa beliau mendapatkan konfirmasi ruhaniyah atas husnudonnya itu. Ya memang Jubair itu saya kira ada pada makom yang sangat mungkin mendapatkan konfirmasi ruhaniyah tentang berbagai hal termasuk soal nasab Pak Ali. Nah saya bilang begini dasarnya apa? Husnudon pada Kiai Maimun dan guru saya. Kenapa saya berhusnudon? Karena saya merasakan betul bagaimana barokah Kiai Maimun juga terhadap diri saya. Bagaimana barokah Kiai Ali Masum terhadap diri saya dan juga guru saya. Nah ini saja dasarnya. Nah ini lebih selamat daripada ya husnudon ini lebih selamat daripada kita hantam kromo hanya karena marah, hanya karena tersinggung lalu hantam kromo mengapikan dasar-dasar rohani dari jalan beragama kita ini. Nah sekali lagi kalau ada yang tidak beres kelakuannya, yang tidak soleh, ya sudah nggak usah diikuti aja. Bilang pada orang-orang kok ini memang ya mungkin kita husnudon memang dari nasab yang bersambung kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, tapi karena tidak soleh jangan diikuti. Walaupun di dalam dirinya ada zat yang merupakan asal dalam istilah yang saya terima dari Kiai juga disebut sebagai nutfah. Kalau tidak soleh ya sudah layan lalu itu saja sudah, tapi tidak perlu antum kalau buat tuduhan-tuduhan untuk mengecilkan hanya karena tidak ada catatan. Selama ini mereka meremehkan kita, yaitu itu tanggapan mereka sendiri. Biar mereka kalau memang cucu-cucunya kan Nabi Muhammad SAW, biar mempertanggungjawabkan di hadapan kakek mereka sendiri. Itu saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Menurut saya Gus Yahya itu cocok jadi RI 1. Jadi kalau Gus Yahya jadi RI 1, APBN akan mengalami penghematan yang cukup besar karena tidak diperlukan lagi Badan Intelijen Negara dan Biro Pusat Statistik. Gus Yahya cukup dalam mengambil kebijakan, datanya pakai DON aja, sudah cukup, nggak perlu ada BIN dan DPR.